Halo Sobat Juku Eja, kembali lagi dengan kabar terbaru seputar bursa transfer PSM Makassar. Menjelang dimulainya musim kompetisi yang baru, PSM kembali dikaitkan dengan pemain asing yang dinilai memiliki kualitas untuk memperkuat skuad. Kali ini, nama yang sedang ramai diperbincangkan adalah Nenad Lalic, pemain asal Serbia yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSM Makassar. Perlu dicatat, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari manajemen PSM Makassar. Namun, kabar mengenai kesepakatan tersebut mulai beredar luas dan menjadi perhatian para pendukung Juku Eja. Jika nantinya resmi diperkenalkan, Nenad Lalic diproyeksikan akan menambah kekuatan PSM, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah bertahan. Nenad Lalic merupakan pemain berkebangsaan Serbia yang saat ini berusia 26 tahun. Dalam dunia sepak bola, usia tersebut sering disebut sebagai usia emas seorang pemain. Di usia ini, seorang pemain umumnya telah memiliki pengalaman bermain yang cukup matang, tetapi masih berada dalam kondisi fisik yang prima untuk tampil di level kompetitif. Yang membuat Nenad Lalic menarik bukan hanya faktor usianya, tetapi juga kemampuannya bermain di beberapa posisi. Posisi utamanya adalah bek, baik sebagai bek tengah maupun dalam skema tertentu di lini belakang. Namun, ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang bertahan, posisi yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan permainan sebuah tim. Kemampuan bermain di dua posisi ini menjadi nilai tambah yang sangat besar. Dalam sepak bola modern, pelatih sangat menyukai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi. Ketika tim membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang, Lalic bisa dimainkan sebagai bek. Sebaliknya, ketika tim membutuhkan pemain yang mampu memutus serangan lawan dari lini tengah, ia juga dapat menjalankan peran sebagai gelandang bertahan. Karakter seperti inilah yang membuat pemain bertipe versatile memiliki nilai yang tinggi di bursa transfer. Mereka bukan hanya memberikan satu solusi, tetapi beberapa pilihan sekaligus bagi tim pelatih. Jika melihat kebutuhan PSM Makassar saat ini, kehadiran pemain seperti Nenad Lalic tentu sangat masuk akal. Kompetisi Liga 1 dikenal memiliki jadwal yang padat. Belum lagi jika PSM harus tampil di kompetisi Asia atau turnamen lainnya. Rotasi pemain menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu, memiliki pemain yang bisa mengisi lebih dari satu posisi akan sangat membantu. Pelatih tidak perlu terlalu khawatir ketika ada pemain yang cedera atau harus absen karena akumulasi kartu. Selain fleksibilitasnya, Nenad Lalic juga datang dengan pengalaman bermain di luar negaranya. Sebelum dikabarkan sepakat dengan PSM Makassar, klub terakhir yang ia bela adalah Swatket di Liga Thailand. Pengalaman bermain di kompetisi Asia tentu menjadi keuntungan tersendiri. Liga Thailand dikenal sebagai salah satu kompetisi terbaik di Asia Tenggara. Intensitas pertandingan yang tinggi, kualitas pemain asing yang baik, serta persaingan yang ketat membuat banyak pemain berkembang ketika bermain di sana. Artinya, apabila Nenad Lalic benar-benar bergabung dengan PSM, proses adaptasinya terhadap atmosfer sepak bola Asia diperkirakan tidak akan terlalu sulit. Ia sudah memahami bagaimana karakter permainan di kawasan Asia Tenggara yang cenderung cepat, mengandalkan transisi, serta memiliki tekanan tinggi sepanjang pertandingan. Hal tersebut tentu menjadi nilai positif dibandingkan pemain yang baru pertama kali datang ke Asia. Adaptasi biasanya menjadi tantangan terbesar bagi pemain asing. Namun pengalaman di Thailand dapat menjadi modal penting bagi Nenad Lalic apabila nantinya resmi berseragam PSM Makassar. Dari sisi kualitas individu, seorang bek modern tidak hanya dituntut mampu menghentikan serangan lawan. Mereka juga harus mampu membangun permainan dari belakang. Bek yang memiliki ketenangan saat menguasai bola akan membantu tim dalam memulai serangan dengan lebih rapi. Sementara sebagai gelandang bertahan, tanggung jawabnya bahkan lebih besar lagi. Ia harus menjadi pelindung pertama bagi lini belakang sekaligus menjadi penghubung antara pertahanan dan lini serang. Posisi ini seringkali tidak terlalu mencolok karena jarang mencetak gol. Namun justru disinilah peran penting seorang gelandang bertahan. Mereka bertugas menutup ruang, memotong aliran bola lawan, memenangkan duel, hingga menjaga ritme permainan tim. Jika Nenad Lalic mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan baik, maka PSM akan mendapatkan tambahan pemain yang sangat berguna untuk berbagai situasi pertandingan. Hal lain yang ikut menjadi perhatian adalah nilai pasar Nenad Lalic. Berdasarkan data yang beredar, pemain asal Serbia tersebut memiliki nilai pasar sekitar 5,21 miliar rupiah. Perlu dipahami bahwa nilai pasar bukan berarti biaya transfer yang harus dibayarkan klub. Nilai pasar merupakan estimasi harga seorang pemain berdasarkan berbagai faktor seperti usia, performa, pengalaman, kontrak, hingga potensi yang dimilikinya. Dengan nilai pasar di atas 5 miliar rupiah, dapat dikatakan bahwa Nenad Lalic masih termasuk pemain yang memiliki kualitas dan prospek cukup baik. Usianya yang baru 26 tahun juga menjadi investasi menarik apabila nantinya mampu tampil konsisten bersama PSM Makassar.
Ia masih memiliki kesempatan untuk berkembang dan mempertahankan performa terbaiknya dalam beberapa musim ke depan. Jika benar bergabung, kehadiran Nenad Lalic juga diperkirakan akan meningkatkan persaingan di dalam skuad PSM. Persaingan yang sehat tentu akan berdampak positif terhadap kualitas latihan maupun performa tim secara keseluruhan. Setiap pemain akan berusaha menunjukkan kemampuan terbaik demi mendapatkan tempat di tim utama. Kondisi seperti inilah yang biasanya diinginkan oleh pelatih karena akan meningkatkan standar permainan seluruh skuad. Namun demikian, semua kabar ini masih bersifat rumor transfer. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi dari manajemen PSM Makassar mengenai perekrutan Nenad Lalic. Karena itu, para supporter sebaiknya tetap menunggu konfirmasi resmi dari klub. Dalam dunia sepak bola, proses transfer terkadang masih bisa berubah sebelum kontrak benar-benar ditandatangani dan diumumkan kepada publik. Meski begitu, apabila kabar kesepakatan ini benar adanya, maka PSM Makassar tampaknya sedang membangun skuad yang lebih seimbang untuk menghadapi musim baru. Menambah pemain yang masih berada di usia emas, memiliki pengalaman bermain di Liga Thailand, mampu bermain sebagai bek maupun gelandang bertahan, serta memiliki nilai pasar yang cukup tinggi tentu menjadi langkah yang menarik. Para pendukung Juku Eja tentu berharap pemain baru yang datang nanti tidak hanya memiliki nama besar, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata di atas lapangan. Karena pada akhirnya, yang akan dinilai bukanlah nilai pasar maupun reputasi seorang pemain, melainkan bagaimana ia mampu membantu tim meraih kemenangan dan membawa PSM Makassar bersaing di papan atas klasemen. Kini, semua mata tertuju kepada manajemen PSM Makassar. Apakah dalam waktu dekat Nenad Lalic akan resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Juku Eja? Ataukah masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan sebelum pengumuman dilakukan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas, jika transfer ini benar-benar terrealisasi, maka PSM Makassar berpotensi mendapatkan tambahan pemain dengan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim, yakni kuat dalam bertahan, mampu bermain di beberapa posisi, dan sudah memiliki pengalaman berkompetisi di Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian, Sobat Juku Eja? Apakah Nenad Lalic merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang PSM Makassar musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan bursa transfer PSM Makassar karena masih banyak kabar menarik yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan seperti biasa, salam Ewako.